Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 ingin menyampaikan sebuah materi yang telah kita dapat tentang sejarah hukum di Indonesia. Poin pertama adalah sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia. Dalam sejarah perkembangan tersebut terdapat 5 periode, yaitu yang pertama periode pertumbuhan. Periode ini berlangsung selama 20 tahun. Sumber hukum pada saat periode ini adalah Al-Quran dan hadis. Yang kedua, yaitu periode sahabat. Periode ini dimulai sejak wafatnya Nabi, yaitu pada tahun 11 Hijriah sampai akhir abad pertama Hijriah. Sumber hukum pada periode ini adalah Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Yang ketiga, yaitu periode kesempurnaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi periode ini adalah adanya kepedulian besar terhadap hukum Islam, adanya kebebasan berekspresi, dan berkembangnya diskusi di bawah ulama. Yang keempat yaitu periode kemunduran. Periode ini memakan 9,5 abad. Pada periode ini terdapat dampak banyak sekali permasalahan politik dan beberapa faktor sosiologis pada keadaan lemah. Yang kelima yaitu periode kebangunan kembali. Masa kebangkitan ini antara lain disebabkan oleh penyusunan kitab Al-Majalat, Al-Ahkam, Al-Adiyat pada akhir tanggal 13. Selanjutnya yaitu poin kedua, yaitu tentang kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia. Hukum Islam hanya sah jika telah memenuhi 2 syarat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, norma hukum Islam harus terlebih dahulu diakui oleh hukum adat. Yang kedua, hukum Islam tidak boleh bertentangan atau ditentukan lain oleh ketentuan hukum India Timur Belanda. Penerapan syariat Islam di Indonesia didasarkan pada 2 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan formal atau normatif. Menurut pandangan ini, hukum Islam harus berlaku bagi mereka yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat atau telah masuk Islam. Yang kedua yaitu pendekatan kultural. Menurut pandangan ini, formalisme penerapan hukum Islam atau pendekatan ideologis normatif tidak relevan. Sebab pada umumnya orang yang kuat memegang agama Islam itu tidak mudah mempengaruhi orang beradaban Arab. Baik, dan poin yang ketiga yaitu teori receptio contrario adalah kebalikan dari teori resepsi. Teori ini oleh Hazairin dan Sayuti Tholib sebagai pematah teori receptio. Dikatakan sebagai pematah karena teori ini menyatakan pendapat yang sama sekali berlawanan arah dengan teori receptio Christian Hungroens. Pada teori ini justru hukum adatlah yang berada di bawah hukum Islam dan harus jiwa dengan hukum Islam. Sehingga hukum adat baru dapat berlaku jika telah dilegalisasi oleh hukum Islam. Sehingga hukum Islam adat baru dapat berlaku jika telah dilegalisasi hukum Islam. Sayuti Tholib menyatakan bahwa dengan keyakinan cita-cita hukum dan cita-cita moralnya, yakni teori ini mengemukakan bahwa hukum adat bisa berlaku bagi orang Islam manakala tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian, jelaslah bahwa teori receptio merupakan kebalikan dari teori receptio. Dan yang selanjutnya, di sini saya ingin menjelaskan sedikit kesimpulan dari makalah kelompok kami atau materi tentang sejarah hukum Islam di Indonesia, yaitu masa perkembangan hukum Islam dimulai sejak Rasulullah diangkat menjadi Rasul pada tahun 11 Hijriah sejak wafatnya Nabi sampai akhir abad pertama Hijriah. Saat itu wilayah kekuasaan Islam meluas, meliputi berbagai wilayah di luar Jazirah Arab seperti Mesir, Irak, Suriah, dan Iran. Dan selama ini umat Islam memiliki referensi yang sempurna untuk hukum syariah dalam bentuk Al-Quran dan hadis. Upaya penerapan syariat Islam dalam kaitannya dengan sistem hukum positif negara Indonesia atau negara hukum dan negara Islam tersebar luas. Suka tidak suka, ini harus dikaitkan dengan berbagai hukum yang mencerminkan kita
atau menunjukkan bahwa kita surat dengan hukum Islam. Dengan demikian, UU Zakat, PP Wakaf, UU Haji, dan Kompilasi Hukum Islam KHI mengisi pelaksanaan hukum Islam dengan sistem hukum nasional atau yang disebut hukum Islam yang menjadi hukum nasional. Teori-teori ini penerimaan hukum Islam yaitu periode penerimaan hukum Islam secara penuh atau disebut dengan teori receptio in complexo. Yang kedua, pada umumnya orang yang kuat memegang agama Islam tidak mudah mempengaruhi orang peradaban Arab. Baik, dan poin yang ketiga yaitu teori receptio contrario adalah kebalikan dari teori resepsi. Teori ini oleh Hazairin dan Sayuti Tholib sebagai pematah teori receptio. Dikatakan sebagai pematah karena teori ini menyatakan pendapat yang sama sekali berlawanan arah dengan teori receptio Christian Hungeron's. Pada teori ini justru hukum adatlah yang berada di bawah hukum Islam dan harus jiwa dengan hukum Islam. Sehingga hukum adat baru dapat berlaku jika telah dilegalisasi oleh hukum Islam. Sayuti Tholib menyatakan bahwa dengan keyakinan cita-cita hukum dan cita-cita moralnya, yakni teori ini mengemukakan bahwa hukum adat bisa berlaku bagi orang Islam manakala tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian, jelaslah bahwa teori receptio merupakan kebalikan dari teori receptio. Dan yang selanjutnya, di sini saya ingin menjelaskan sedikit kesimpulan dari makalah kelompok kami atau materi tentang sejarah hukum Islam di Indonesia, yaitu masa perkembangan hukum Islam dimulai sejak Rasulullah diangkat menjadi Rasul pada tahun 11 Hijriah sejak wafatnya Nabi sampai akhir abad pertama Hijriah. Saat itu wilayah kekuasaan Islam meluas, meliputi berbagai wilayah di luar Jazirah Arab seperti Mesir, Irak, Suriah, dan Iran. Dan selama ini umat Islam memiliki referensi yang sempurna untuk hukum syariah dalam bentuk Al-Quran dan Hadis. Upaya penerapan syariat Islam dalam kaitannya dengan sistem hukum positif negara Indonesia atau negara hukum dan negara Islam tersebar luas. Suka tidak suka, ini harus dikaitkan dengan berbagai hukum yang mencerminkan kita atau menunjukkan bahwa kita surat dengan hukum Islam. Dengan demikian, UU Zakat, PP Wakaf, UU Haji, dan Kompilasi Hukum Islam KHI mengisi pelaksanaan hukum Islam dengan sistem hukum nasional atau yang disebut hukum Islam yang menjadi hukum nasional. Teori-teori ini penerimaan hukum Islam yaitu periode penerimaan hukum Islam secara penuh atau disebut dengan teori receptio in complexo. Yang kedua, teori di masa periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat yang disebut dengan teori receptio, dan yang terakhir receptio contrario teori. Dan mungkin hanya ini saja yang kelompok kami bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.